Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Anka. Dan untuk kali ini kita akan belajar tentang elektrokimia. Di video kita kali ini kita akan belajar untuk mendeskripsikan konduktor, isolator, dan semikonduktor. Selain itu, kita juga akan memahami bagian dari sel-sel yang terdapat dalam sel elektrolisis. Selanjutnya, kita juga akan menginvestigasi hasil elektrolisis dari senyawa ionik, baik itu lelehan ataupun larutan. Dan yang terakhir, kita akan memahami juga dan menulis apa sih yang namanya setengah reaksi. Sebelum kita belajar lebih jauh mengenai elektrokimia, ada baiknya kita belajar mengenai konduktor atau daya hantar listrik dalam padatan dan larutan terlebih dahulu. Untuk padatan sendiri, konduktivitas atau daya hantar adalah kemampuan untuk memindahkan elektron. Di sini terdapat dua tipe konduktivitas. Yang pertama adalah konduktor dan yang kedua adalah isolator. Konduktor terdiri atas logam dan grafit, seperti yang udah kita lihat sebelumnya di sini. Di sini terdapat logam dan pensil. Di dalam pensil terdapat grafit. Sedangkan untuk isolator sendiri sangatlah sederhana, yaitu adalah semua non-logam, seperti intan ataupun plastik ya. Tapi ada satu yang kelupaan di sini, yaitu adalah semikonduktor. Semikonduktor terdiri atas berbagai macam jenis, tetapi yang paling terkenal adalah kuarsa dan silikon, yang bisa kalian dapatkan melalui pastinya batu kuarsa dan pasir. Melihat daya hantar listrik larutan, larutan dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah cairan yang dapat menghantarkan listrik dan cairan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Cairan yang dapat menghantarkan listrik disebut sebagai elektrolit. Dan ada tiga tipe elektrolit yang bisa kita pelajari sekarang. Yang pertama adalah garam, seperti NaCl atau CuCl2. Atau asam, seperti HCl dan H2SO4. Dan pastinya ada basa juga, seperti NaOH atau KOH. Sedangkan untuk cairan-cairan yang tidak dapat menghantarkan listrik kita sebut sebagai cairan non-elektrolit. Hal ini dapat direpresentasikan dari cairan-cairan yang mempunyai ikatan-ikatan kovalen, seperti alkohol, petroleum, parafin, air, bahkan gula itu sendiri. Setelah kita belajar mengenai daya hantar, ada baiknya kita juga belajar mengenai elektrolisis. Elektrolisis adalah proses di mana listrik dapat dihantarkan melalui media cairan. Tidak di situ saja, elektrolisis di sini ternyata sangat berguna untuk memisahkan ion-ion dalam suatu garam, walaupun tidak semua garam bisa berpisah secara sempurna. Sebagai contohnya, lelehan perak klorida. Hasil elektrolisis dari lelehan perak klorida adalah logam perak dan gas klorin. Jadi di sini udah jelas ya, peraknya sendiri, klorinnya setelah dielektrolisis akan menjadi gasnya tersendiri, bukan menjadi satu kesatuan seperti perak klorida atau AgCl. Untuk sel atau media elektrolisis terdiri dari 4 macam bagian. Yang pertama adalah baterai, yang kedua adalah kabel di sini, dan yang ketiga adalah 2 elektroda, yaitu elektroda anoda dan elektroda katoda, dan pastinya elektrolit yang berisi garam, asam, ataupun basa. Perlu diketahui juga di sini yang bisa dielektrolisis adalah elektrolit karena kita perlu menghantarkan listrik dalam sel tersebut. Selanjutnya, sama seperti reaksi-reaksi redoks pada umumnya, elektrolisis memiliki oksidasi dan reduksi. Dan oksidasi dan reduksi ini bisa dijelaskan dengan setengah reaksi, yaitu adalah reaksi penunjuk oksidasi di anoda dan reduksi di katoda. Mengapa setengah reaksi ini sangat penting? Karena setengah reaksi ini akan berguna untuk memperlihatkan anion atau non-logam yang teroksidasi di anoda dan kation atau logam yang tereduksi di katoda. Seperti pada lelehan perak klorida, di sini terdapat 2 macam ion. Yang pertama adalah kation dan yang kedua adalah anion. Mari kita lihat dari kationnya, yaitu adalah ion Ag+. Reduksi dari perak bisa kita lihat melalui pengurangan bilangan oksidasi yang ada di perak bagian kanan. Dan pada saat reduksi, elektron selalu dituliskan di bagian kiri. Sedangkan untuk anodanya sendiri terjadi oksidasi dari ion yang satunya, yaitu adalah ion klorida. Pada saat terjadi oksidasi, ion klorida akan menambah bilangan oksidasinya, yang tadinya -1 menjadi 0. Dan pada saat itu juga elektron akan dituliskan di sebelah kanan ya, bukan di sebelah kiri. Terdapat 2 tipe elektrolisis. Yang pertama adalah
elektrolisis dari lelehan garam, yaitu adalah garam yang dicairkan dan dipanaskan dengan suhu tinggi agar garam itu menjadi cair. Pada saat cair, maka garamnya akan bisa dijadikan sebagai elektrolit yang mampu menghantarkan listrik. Dalam lelehan garam itu sendiri sangatlah sederhana, karena kita hanya melelehkan garamnya, di dalam lelehan itu terdapat ion-ionnya masing-masing. Misal, pada saat kita melelehkan PbBr2 atau timbal bromida, ada dua ion. Yang pertama adalah Pb2+, dan yang kedua adalah Br-. Yuk kita lihat dulu di anoda. Di anoda terdapat oksidasi. Oksidasi dari anion pastinya. Dan pada saat ini terdapat satu anion, yaitu adalah Br-. Ini adalah setengah reaksi oksidasi dari bromida yang nantinya akan menjadi gas bromin atau cairan bromin mungkin ya. Dan jangan lupa elektronnya mesti selalu di sebelah kanan. Mungkin teman-teman akan terasa susah pada saat menghafalkan metode-metode seperti ini. Tetapi nyatanya sangat mudah kok. Coba kita lihat huruf pertama di anoda. Huruf apa? Huruf A. Lalu kita lihat huruf pertama di oksidasi. Huruf apa? Huruf O. Dan mari kita lihat huruf pertama di anion. Huruf apa? Huruf A. Semuanya adalah huruf vokal. Dari sini kita bisa menghafalkan metode ini dengan mudah. Bagaimana dengan yang ada di katoda? Di katoda terdapat reaksi reduksi. Dan yang tereduksi adalah kation atau ion logam, yaitu adalah Pb2+. Untuk setengah reaksinya seperti ini, dan jangan lupa elektronnya akan ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Cara untuk menghafalkannya sama. Mari kita lihat katoda, dimulai dari huruf K. Mari kita lihat reduksi dimulai dari huruf R. Dan mari kita lihat kation dimulai dari huruf R. Dari sini, kita simpulkan semuanya dimulai dari huruf konsonan. Dan karena elektrolisis ini hanya terjadi di ion-ion yang sudah ada di dalam garam tersebut, maka elektrolisis suatu lelehan adalah elektrolisis yang mudah untuk dipelajari. Jenis elektrolisis yang selanjutnya adalah elektrolisis dari larutan garam, yaitu adalah garam yang telah dilarutkan di dalam air. Pada saat ini terdapat air, dan di dalam air terdapat dua additional ion, yaitu adalah ion hidrogen dan ion hidroksida dari reaksi autoprotolization air itu sendiri ya. Maka dari itu, di dalam sel elektrolisisnya terdapat ion-ion additional. Selain terdapat ion-ion garam itu sendiri, akan terdapat ion hidrogen dan ion hidroksida dari air. Maka dari itu terdapat kompetisi ion garam, ion hidrogen, dan ion hidroksida di dalam sel elektrolisis. Untuk memudahkannya, mari kita lihat kompetisi ion dan prioritas-prioritas yang ada di dalam elektrolisis larutan. Prioritas oksidasi anion di anoda dimulai dari halogen. Apabila terdapat halogen dalam sel kalian, maka halogen ini akan berhak untuk dioksidasi pertama. Kalau misalnya tidak ada, maka kalian bisa mengoksidasi ion hidroksida. Untuk katoda, prioritas reduksinya dimulai dari logam mulia, yaitu adalah logam seperti platinum, emas, perak, dan tembaga. Apabila tidak ada logam mulia, maka kalian bisa mereduksi hidrogen. Dari sini, kita bisa melihat bahwasannya elektrolisis larutan garam itu tidak sederhana seperti elektrolisis dalam lelehan garam. Mungkin untuk lebih jelasnya, mari kita lihat studi kasus yang ada di presentasi kita satu ini. Dimulai dari anoda. Di dalam anoda terdapat dua ion, yaitu adalah ion hidroksida dan ion klorin yang ada di sini. Zat yang akan teroksidasi dalam anoda duluan adalah klorin, karena klorin di sini adalah halogen. Setelah klorida teroksidasi, maka gas klorin akan keluar. Klorin teroksidasi karena halogen terdapat di prioritas pertama. Bagaimana untuk katoda? Untuk katoda terdapat dua ion juga. Yang pertama adalah sodium dan yang kedua adalah hidrogen. Seperti yang kita tahu, di dalam prioritas reduksi kation di katoda, semua logam mulia akan didahulukan. Akan tetapi di sini tidak terdapat logam mulia. Yang ada adalah logam sodium, yang notabene adalah logam grup 1. Maka dari itu kita langsung aja untuk mereduksi hidrogen di sini. Setelah hidrogen direduksi, maka gas hidrogen akan terbentuk. Ada banyak sekali hal yang dapat kita pelajari dalam elektrokimia kelas 10 ini. Ada 4 malah. Yang pertama adalah konduktivitas untuk padatan dan larutan atau cairan. Yang kedua adalah setengah reaksi. Yang ketiga adalah elektrolisis untuk lelehan garam. Dan yang keempat adalah elektrolisis untuk larutan garam. Seperti biasa, like apabila kalian suka video ini. Dan consider subscribe kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten yang saya kerjakan. Saya Anka, undur diri, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.